channel Pemanfaat ya teman-teman ya. Kali ini saya akan mentutorialkan cara kuras matic Honda Freed ya. Pertama kita siapkan tang ya teman-teman ya. Ini nah, kita cari selangnya ya teman-teman ya. Nah, selang yang ini yang kuras ke maticnya kita copot ya, seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita copot, kita goyang-goyangkan seperti ini supaya nggak lengket, tinggal kita tarik aja. Untuk olinya udah terlepas ya, tinggal kita masukkan napelnya ya sama itu. Oke teman-teman, bagus. Oke teman-teman, untuk napelnya udah dipasang ya, jadi satunya ke selang yang ke sini, satunya lagi kosong, ini pakai selang ini ya. Tinggal kita cari jalur keluarnya. Pik, boleh starter Pik. Nanti kita cek yang keluarnya teman-teman ya. Ini. Oke, yang keluar yang ini ya. Nanti tinggal kita pasang selangnya teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah kepasang ya. Yang keluar yang ini nanti kita masukkan ke selang yang hitam ya. Jadi seperti ini nanti. Kita pasang dulu. Nah, seperti ini ya. Pastikan selangnya kenceng, jangan sampai kendor ya teman-teman ya. Gas, boleh starter gas. Sambil kocokin itu punya Denny. Kita cek dulu ya supaya nggak rembes. Oke ya teman-teman ya, nggak ada rembesan, aman. Tinggal kita puasang dulu. Oke, jadi posisi ini ya teman-teman ya. Jadi yang oli dari mobil kan dia sirkulasi itu, dia masuk ke tangki sini, nanti masuk lagi ya. Seperti itu ya. Sambil itu nanti kita oper-oper giginya ya. Ya, oper dulu. Nah, sama di oper-oper ya teman-teman ya, oper giginya ya. Nah, seperti itu. Nah, cukup. Nah, untuk olinya yang dipakai nih ya teman-teman ya, oli Honda ATF Z1 untuk spek Honda Freed. Jadi jangan sampai salah pemilihan oli matic ya. Kita lanjut, kita buka. Nanti untuk pemakaian bisa sekitar 8 liter minimal ya, bisa lebih tergantung kotornya. Oke, kita buka dulu. Setelah itu kita masukkan olinya teman-teman ya. Kita masukkan ke sini. Oli barunya merah ya, yang lamanya udah hitam banget ya. Oke, kita masukkan lagi. Kenapa? Bisa sekitar 8 liter Pak, minimal 8 liter. Biayanya? Kurang lebih sekitar 900. Oke, kita masukkan olinya 4 liter dulu ya teman-teman ya. Terus setelah udah dikuras, tinggal kita buang ke sini ya. Kita arahkan ke sini. Jadi nanti oli yang dari sini nanti masuk ke tangki ya. Terus sambil kita cek level olinya teman-teman ya. Kita buka sini, steknya di sini. Kita tarik. Kita lihat di sini untuk olinya udah berkurang ya teman-teman ya. Nah yang itu tuh, nah, artinya udah kosong. Tinggal kita masukkan oli yang barunya. Kita masukkan ya. Nah ini untuk oli yang baru ya teman-teman ya. Ini masuk, nanti ngepasin ya. Ya untuk oli maticnya teman-teman ya. Sampai naik. Jadi untuk kuras matic kurang lebih sekitar 40-60 ribu kilometer ya teman-teman ya. Jadi 3 tahun sekali kalau bisa dikuras ya. Di tahun pertama nanti ditap aja. Kalau ditap sekitar 3 literan atau sekitar 3,5 ya untuk oli maticnya ya. Cuman kalau memang udah kotor banget usahakan dikuras. Jadi jangan sampai ganti oli maticnya itu aja. Udah masuk teman-teman.
kita sirkulasi dulu ya. Setelah itu kita kan udah sini udah penuh 4 liter mesinnya, kita sirkulasi lagi ya. Oke, setelah kita masukkan oli 4-nya atau lagi teman-teman ya. Jadi ada 8 liter tadi yang pertama buat nge-flush dulu. Ini kita udah sirkulasi juga ya. Tinggal kita buang nih. Kita arahkan ke sini sama pencet yang on. Jadi posisinya dia ngisi sambil ngebuang ya. Jadi nggak lebih cepet. Nah, untuk warna olinya nih. Ini oli yang baru dari oli maticnya ya. Nah, ini ibaratnya yang dari mesin. Jadi posisinya udah sama rata warnanya. Jadi udah aman, bersih. Tinggal kita ngepasin levelnya aja. Nah, itu udah mulai berkurang ya. Pastikan juga dari levelnya juga jangan sampai kekurangan ya. Jadi sangat cepat cara proses kuras maticnya. Oke, kita lihat levelnya teman-teman ya. Olinya kayaknya nambah lagi ya teman-teman ya, sekitar 9 liter karena memang levelnya kurang tadi buat nge-flushnya. Oke teman-teman, jadi pemakaian tadi 10 liter ya, karena memang olinya kurang. Kita lanjut isi lagi ya ke sini ya. Kita tambahkan di sini sambil isi ya. Kita pastikan levelnya juga. Mulai naik ya. Dan untuk levelnya udah pas ya teman-teman ya. Tinggal kita matikan aja mesinnya. Udah pas ya. Untuk lipsticknya kita paskan. Untuk lipsticknya di sini ya teman-teman ya. Di garis yang kot ini ya. Pastikan jangan sampai kurang ya. Oke, sip. Oke, setelah itu tinggal kita ini ya teman-teman ya, kita copot selangnya, tinggal kita pasang ke tempat semula seperti itu. Kita gunakan ini ya, kuncinya ke sini, dan kita pasang, kita naikkan ya, kita kendorkan kelemannya juga, tinggal kita lepas ya. Oke, setelah klemnya terpasang ya teman-teman yang ini ya. Nah, ini kita kencangkan pakai tang ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti bakalan habis oli maticnya dan bermasalah. Seperti ini kita pasang. Oke, udah masuk ya. Kita dorong lagi. Sip. Masa kita ini udah aman sip. Tinggal kita starter ya. Oke, Pik, starter Pik. Yuk. Kita pastikan lagi. Aman ya teman-teman ya. Nggak ada rembes ya. Sip. Untuk prosesnya seperti itu cara plasmatiknya ya. Jadi jangan sampai kelupaan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe.